Aida dan Dinda, istri pertama dan istri kedua, sama-sama melaporkan suami mereka. Jadi suami kalian poligami. Kamu istri pertama, istri kedua, tapi akur. Tuh, treat poligami. Enak aja. Tuh, gue cuma bilang tuh poligami, gak Oh, bilang. berarti gini, lelaki boleh poligami, dia bahagia, istrinya menderita di rumah. Lah sekarang gue tanya lo menderita nggak? Ah, apa? Kenapa lo mau dikawinin kalau menderita? Karena udah malu banget kalau balik keluarga mas, karena aku udah nekat kawin sama Mas Wanda. Ah, ya dipikirin laki-laki gitu, kebahagiaannya dia sendiri. Mereka, dia penting yang cowok yang suami enak. Pemirsa dia nafsu, padahal kan saya nggak minta poligami ya. Saya cuma bilang tuh poligami, nafsu pemirsa. Ya jadi Mas Wanda jadi temperamen karena setelah dia kenal sama perempuan baru dan sepertinya mereka ada hubungan. Selingkuh. Mereka Ada bukti? Hah? Kurang masih? Punya istri nambah pertama, lagi. punya istri kedua, terus selingkuh lagi sama cewek. Ini aku punya buktinya. Oh ini suami kamu? Ya. Ini selingkuhannya? Ini kamu dapat video ini tuh dari mana? Dapat video, dapat foto itu dari siapa? Dari teman aku sama teman Mas Wanda, jadi cukup dekat sama aku, ya kenal juga sama Mas Wanda. Oke, sekarang kita balik ke rumah kamu ya. Oke, kita akan tanya langsung sama suami kamu kenapa dia ngusir kamu. Kita menuju ke rumah Dinda. Kita pengen tanya sama suaminya kenapa dia diusir dari rumah itu. Sampai di sana kita ngeliat ada sepatu cewek. Mas Wanda? Mas Wanda? Loh, Apa-apaan nih? Kamu siapa? Apa-apaan kamu bawa kamera ini? Aku istri ketiganya Mas Wanda. Kenapa? Kamu tuh istrinya Mas Wanda. Jangan ngejelasin ini siapa? Ini apa nih? Maksudnya apa? Kalian mau kecap? Mas Diri, kamu ngusir aku dan ada perempuan ini. Enggak, kalian ngapain bawa gini ya kan? Sekarang kamu yang jelasin sama kita. Mas Wanda kamu tuh tahu diri. Mas Wanda Aku sama Mbak Nini udah sabar banget sama kamu, Mas. Diam. Dia calon istri aku. Kamu mau dengan modelan kayak begini, Mas? Aida. Tapi kan surat ini gak aku urusin. tapi yang saya heran, Dinda ini si istri pertama ini, kok kayak lebih apa ya? Dia kayak lebih ikhlas, kayak lebih legowo gitu. Sementara istri keduanya Aida ini kayak nggak bisa nerima kalau suaminya ini punya selingkuhan lagi. Kamu ngapain ngajak dia sini? Itu gak aku usir, kamu tahu dia. Jahat. Kenapa mas? Mbak Dina. Iya, dia udah saya usir. Kamu nampung dia di rumah kamu. Iya Mbak Dina, Mas. Dia udah sakit, tapi kamu tinggalin kamu usir. Kamu lagi sakit? Iya, Mbak Dina lagi sakit. Pantes tadi mukanya pucet banget loh. Lagi siapa suruh dia sakit kanker hati ya? Kamu sakit apa? Kanker hati. Kamu pikir enak ngurusin orang sakit kayak gini? Hah? Kamu suaminya, Mas. Iya, suami juga kalau sakit kayak gini nggak Oh ini model-model suami nggak tahu diri nih. Kamu nikahin dia, terus tahu istri kamu sakit, terus kamu, wah, Disusir. Lu pikir biaya rumah sakit lu tuh murah? Hah? Mas, biaya rumah sakit itu dari aku. Aku yang udah ngejual rumah buat biaya Mbak Dinda. Kamu ngejual rumah buat biaya penyakit dia? Iya. Ya aku tahu aku sakit, Mas. Tapi kan aku juga nggak bisa biaya dari kamu. Ya, kalau misalkan kamu nggak minta biaya dari aku, kamu ngapain nyuruh dia buat jual tanah? Aku nggak pernah minta. Aku nggak pernah minta sama kamu kan, apalagi sama dia. Ya harusnya tahu diri kamu, Wak. Lu tuh istri banget sih. Lu ngapain jual Kamu tanah yang lu? gak pernah ngurusin Mbak Dinda. Mbak Dinda tuh sakit, kamu gak pernah sama sekali, Mas. Dia tinggal mati doang. Kamu mau ngapain ngurusin? astagfirullahaladzim. Udah mending kalian pergi. Kalian udah dengar kan? Ini calon istri aku yang ketiga. Gak bisa gitu, Mas. Sekarang aku tanya, kamu sayang nggak sama aku? Tapi kamu gak bisa, dia udah. Kalau kamu sayang sama aku, kamu izinin aku nikah lagi Kita sama gak dia. bisa diem gitu, Mbak. Aida. Kamu tuh kurang aja, kamu bener-bener gak punya hati, tau gak sih, Mas? Mas, aku soalnya pernah bilang gak akan pernah nikah lagi. Aku udah terima jadi istri kedua, Mas. Kenapa sih, Mas? Aku mau
ini udah sabar banget, Mas. Udah lah, udah lah. Kita harus terima emang kalau emang Mas Wanda mau punya hati deh nggak sih? Kalian nggak usah drama depan rumah orang deh. Kamu Kamu yang nggak punya hati, rumah orang. Ini rumah aku, ini rumah kita kan. Aku masih istri kamu, Mas. Itu dulu, sekarang udah punya aku. Ya ampun, Mas Wanda udah bercerai, Mas. Oh jadi kamu gitu ngurusin istri kamu, padahal dia rumah punya istri kamu ambil, terus kamu nikah lagi sama perempuan. Lo hebat banget lo. Apa kenapa? Lo gak punya malu? Udah lah, udah. Kita harus terima suami kita kawin lagi. Ya, udah kamu yang sabar. Mas ngapain lagi? Udah kalian pergi deh, ngapain lagi? Udah pergi semua, udah nggak normal banget. Ah, Mbak, kan suatu saat lo Mbak. Besok dia punya istri lagi, gue keempat, rasa lo. Karena ada 4, ada kelima, ada keenam lo. Mbak, aku nggak rela Mas Wanda poligamin kita, Mbak. Kita nggak boleh diem aja. Ya Aida, kita bisa apa? Aku aja dulu rela Mas Wanda kawin sama kamu. Ya sekarang kamu harus rela dong Mas Wanda. Tapi kita punya harga diri, Mbak. Kita nggak boleh sesabar ini. Terus kamu mau apa? Kamu mau cerai? Ya udah, kalau emang kamu nggak terima, kamu ya minta cerai aja. Kalau emang kamu memang masih sayang sama Mas Wanda, ya kamu harus terima. Tapi kita harus tegas, Mbak. Kita nggak boleh diinjak-injak kayak gini. Di jalan, Dinda ini malah meminta untuk Aida, istri kedua ini, untuk sabar dan menerima. Dia mengajarkan bahwa kita harus menerima kalau suami kita berpoligami. Ya, nggak tahu ya. Ada yang aneh menurut saya dari istri pertamanya ini. Kita ikutin sampai kita lihat si Wanda ini menurunkan cewek tadi, pacarnya atau selingkuhannya tadi di pinggir jalan. Gak tahu kenapa saya kok curiga ya sama si cewek selingkuhan ini. Saya suruh tim untuk turun untuk mengintai cewek ini. Dan ternyata tim kita yang mengikuti wanita tadi, wanita ini bertemu dengan seorang pria. Iya apa nih? Mereka lagi ngebagi uang apa? Ini kayak ada persekongkolan. Apa jangan-jangan suaminya ini dijebak atau mungkin dikerjain sama cewek ini? Gitu. Wah, kok ini komplek rumahku yang dulu sih? Rumah kamu ya? Rumah aku yang dulu, Mas, yang udah aku jual. Yang kamu jual buat? Buat pengobatan Mbak Dinda. Terus kamu jual rumah itu buat pengobatan ini dia, Enggak juga istri sih, pertamanya suami kamu. Aku kesel aja karena katanya tuh jandanya godain dia terus. Maksudnya janda tuh siapa? Janda ini tetangga saya. Oh jadi di komplek ini rumah kamu yang lama. Ada janda yang selalu godain Mas Wanda. Dan ternyata benar, mobil Wanda berhenti di depan rumah janda itu. Artinya ada hubungan dong. Janda apa sih? Mereka pacaran. Tadi Mas Wandanya tadi sama lu aku, nerima sebelumnya sama cewek yang Enggak, sebelumnya. Tapi aku nggak suka kalau pokoknya Mas Uya aku nggak suka deh. Ayo. Mas Wanda. Ngapain lagi sih ya? Aduh. Kalian dari tadi ngikutin aku. Kamu siapa? Saya adalah pacarnya Wanda dan calon istrinya. Siapa suruh kamu kawin lagi? Hah? Siapa yang izin kamu? Enggak. Sekarang kamu harus tinggalin dia. Tadi lu di tempat yang tadi, yang sama cewek yang tadi, lu ngizinin dia kawin lagi. Sekarang kenapa lu galak? Ya wajar dong Mas Uya, aku marah, aku udah cukup sabar. Pertama kawin sama Aida, terus selingkuh lagi sama perempuan tadi, sekarang sama janda ini. Nah yang bikin saya curiga, Dinda yang tadinya dia terkesan menerima kalau suaminya punya atau mau nikah lagi, tapi kok saat dia melihat suaminya ini ada dugaan berselingkuh dengan seorang janda ini, kok dia malah lebih emosi. Berbeda dengan sikapnya tadi. Dia di sini lebih berapi-api dibanding Aida.
Perempuan tadi tuh siapa sih, ha? Yang kamu maksud itu apa lagi sih? Kamu udah berapain aku lagi sih sekarang? Ini ada kampung dua ini datang. Kamu lebih percaya sama mereka? Kamu apaan sih? Mereka tuh cuma ngarang doang, tau nggak? Mas Wanda kamu tega banget sih, Mas. Udah Mas, Jangan sosok nangis kamu. aku Nggak tahu diri, Mas. Nggak tahu diri apa Sadar aja sih? nggak sih? Emang ini udah sabar banget. Udah cukup sama dia lagi Mas penjara. Wanda, intinya kamu nggak boleh kawin sama perempuan ini karena kamu nggak boleh lupain rencana kita. Hah? Bentar. Kamu punya rencana apa sama dia? Hah? Ya kamu ngapain ada hubungan sama perempuan itu? Dia tuh siapa? Udah, mendingan kamu pulang dulu deh. Mendingan kamu pulang dulu. Rencana apa, Mas? Gini loh Mas, kalau saya memang punya rencana sama dia, cuman Apa rencananya apa? ya dia ngizinin aku nikah lagi kalau misalkan dia meninggal. Gitu kan? Emang kayak gitu kan rencananya? Kayak gitu kan? Mas, pokoknya kamu harus jelasin perempuan ini. Aku nggak terima kamu sama dia. Aku nggak terima. Berisik tau gak? Ini rumah orang, ngerti? Oh, jadi ini istri kamu juga? Yang kampungan jelek ini? Iya, Kamu kita kok nggak ada bilang sama aku sih? Hah? Aku emang suaminya mereka. Tadinya. Tapi kan mereka udah mau aku ceraiin. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus cerain mereka berdua ya. Aku nggak mau tahu. Kamu benar-benar sayang sama aku. Kamu cerai mereka berdua yang kampungan ini. Mbak, ada lagi satu lagi mbak, nggak cuma dua, ya kan? Mbak. Ceweknya seksi, semok, pakai. Putih. Gue suka juga tadi sama cewek dia. Bener, kamu udah bohongin aku kan? Hah? Aduh, dorong keluar deh. Udah, tenang. Ih, dia tuh istri kamu, Mas. Tenang. Aku udah capek dari tadi, nggak drama-drama kayak gini. Kita pergi aja. Yuk, Mas Wanda. Berisik kalian. Mas Wanda. Kalau nih tahu, laki model begini. Ikutin. Kurang ajar sih Wanda. Aku nggak terima kayak gini. Aku nggak suka dia. Mbak, tadi bukan yang Mbak terima, kata Mbak harus terima. Tapi sekarang aku udah nggak bisa terima lagi. Terlalu banyak pacarnya, terlalu banyak perempuan yang dia deketin. Aku nggak terima sekarang. Tadi rencana apa sih, Mbak? Udah Aida, kamu nggak usah nanya apa-apa. Itu urusan aku. Aku lagi kesel nih. Aku lagi kesel sama si Wanda. Aku nggak terima. Mbak, kamu sakit loh, lagi sakit loh. Tadi lemes banget sih, kenapa Iya, sekarang jadi berapi-api. Marah banget. Aku nggak terima dia sama si janda itu. Aku nggak suka. Sampai akhirnya mobil mereka berhenti di sebuah toko onderdil otomotif. Dia turun sama cewek ini. Tim pengintai dong, turun dong, tim pengintai dong. Maaf ya, tadi aku habis. Nggak ada kayak. Kamu sibuk banget kayaknya ya? Iya. Ini apa? Usaha segini ini kamu ngurusin? Iya, aku nggak sih. Tapi aku kayak ada karyawan gitu sih. Tapi untuk kayak usaha aku sendiri. Oh, ini tempat usahanya cewek ini nih berarti nih. Cewek ini berarti emang orang kaya kali ya, maksudnya punya usaha. Tadi lo bilang lo orang kaya, dia orang kaya. Jangan-jangan emang Wanda ini nikahin lo karena lo orang kaya. Ajar banget Mas Wanda. Kalau lo orang mampu berada biasa-biasa aja nih. Mbak Dinda orang biasa-biasa aja, Mas. Saya punya asumsi kalau si Wanda ini matre. Apalagi setelah tahu istri keduanya tadi kaya raya. Aku ada telepon, bentar. Aku nggak telepon klien aku dulu. Oh iya. Halo Pak. Oh iya Pak. Saya nanti ya segera saya ke sana ya Pak ya. Tunggu ya Pak. Iya Pak. Tunggu ya Pak. Iya oke. Aduh, aku ada mau ketemu sama klien. Aku minta tolong nih sama kamu. Tolong jagain bengkel aku dulu ya. Oh iya. Sampai tutup. Soalnya karyawan aku maklum lah biasa karyawannya masih baru jadi belum ngerti apa-apa ya. Nah, ceweknya pergi lo disuruh jaga di sini. Turunin penggoda. Kita punya penggoda siapa? Saya suruh tim penggoda untuk turun. Karena kondisinya aman nih. Hanya dia sendiri. Berpura-pura menjadi pembeli. Mas yang punya ini atau kerja di sini? Saya yang punya ini sih Mbak. Bisa cicilan aja sih Mbak. Ini masih jalan udah. Iya. Ini cewek tadi, kenapa dia ngaku-ngaku? Tapi Mas tuh hebat banget ya.
kayak masih muda, masnya juga ganteng. Tapi mas udah bisa kayak kerjaan usaha kayak gini. Ya, alhamdulillah sih mbak udah punya usaha kayak gini. Kebetulan kan saya belum nikah, saya masih bujang nih. Walaupun saya udah punya usaha kayak gini, tapi saya masih kayak ngerasa hampa gitu. Bujang. Iya, kebetulan saya Aku masih bujang. pikir mas udah nikah. Belum mas, saya masih Ya bujang. ampun. Kurang ajar sih Wanda. Kayaknya bakal seneng banget deh. Cewek yang bakal jadi calon istri mas nanti nih. Ah, masa sih mbak? Cewek juga nggak ada yang mau kok sama saya. Ah, masa sih mas? Aku aja mau loh kalau pas mau sama aku. Serius banget sih. Iya, ih, gila udah mapan. Udah duduk dulu aja mbak. Oh, gitu boleh. Tapi mas, mas masih kalau cari pasangan itu kayak yang sederajat ya sama mas? Enggak juga sih mbak. Kalau misalkan yang kaya sih menurut saya cuma sih kalau misalkan kaya tapi dia nggak setia. Saya sih nyarinya yang setia aja yang penting. Kalau aku pribadi sih nyarinya yang kaya mas. Serius. Iya. Yang kaya kayak yang kayanya tuh yang kayak saya apa gimana? Ya pokoknya kan yang kaya biar bisa kayak bisnis bareng gitu. Oh gitu ya berarti cocok lah kita kayaknya ya. Apa? Pertama kita sama-sama Mbak aja jomblo kan? Iya dong, aku Mbak jomblo. jomblo, aku jomblo. Mbak juga carinya yang kaya. Ya alhamdulillah juga saya udah cukup banget bisa bilang kaya juga. Tapi kalau dilihat kayak gini ya, kan kita kan cocok nih. Ya aku tuh jadi tertarik buat bisnis bareng mas gitu. Oh, tertarik kamu? Iya, tapi sebelumnya nih mas ajarin aku dong itu kayak benda-benda itu apa sih fungsi-fungsinya. Kamu mau tahu fungsi? Iya. Ini namanya balancing ban. Balancing ban. Iya. Buat apa tuh? Kamu tahu nggak persamaannya kamu sama balancing ban? Samanya kamu sama balancing ban itu ibaratin kalau misalkan ban nggak di balancing itu kan dia bakalan goyang-goyang gitu mbak, nggak seimbang lah gitu kan. Sama kayak hidup saya mbak, kalau nggak ada mbak hidup saya nggak bakal seimbang. Oh, bisa aja. Kalau ibaratkan mbak spare part itu kayak lampu motor. Kalau motor, Misalkan mbak lagi di jalan, terus nggak ada lampu, kan gelap tuh ya, apalagi malam, nanti bisa-bisa ketabrak gitu kan. Nah mbak itu kayak lampu penerang jalan. oh bisa aja deh. Aku mbak itu penerang buat hati aku mbak. Bisa aja deh mas ya, gombal. Dak dik sujud, dak dik sujud.